ada mujizat dalam Yesus, pasti ada mujizat anugerah. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tekoa Ministry kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Dr. Soanita Sian MTH. Kembali kita hadir. Kita akan membahas tentang karya Allah di dalam Alkitab. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang apakah Alkitab, kitab suci yang saudara dan saya percayai itu benar-benar firman Tuhan. Ternyata memang Alkitab itu adalah benar-benar firman Tuhan karena memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, Alkitab itu adalah tidak mungkin salah, infalibilitas, ineransi. Dan yang kedua, memiliki syarat mutlak. Yang ketiga, berkuasa atau berwibawa. Dan yang keempat, memiliki unsur kecukupan. Dan yang kelima, ada unsur terang. Dan yang keenam, maksud tujuan. Ada maksud tujuan Allah di dalam yang disampaikan. Dan yang ketujuh, merupakan satu kesatuan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, pada hari ini, kita akan membahas apakah karya Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, bicara tentang Alkitab, Alkitab adalah ilham Allah. Saya ulang, Alkitab itu adalah ilham Allah. Tentu terkonservasi, terpelihara dengan baik, bahkan tertulis. Kanonisasi Alkitab. Ada 66 kitab, 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Apa maksud penulisan kanonisasi ini? Agar jemaat di segala tempat, waktu, mempunyai dasar, pegangan, percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri dan kehendaknya. Nah, fakta bahwa Allah telah mewahyukan Alkitab adalah bukti dari gambaran kasih-Nya kepada kita, saudara dan saya. Istilah wahyu berarti Allah sendirilah yang berinisiatif mengkomunikasikan kepada manusia mengenai siapa Dia dan bagaimana kita dapat memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Sama sekali tidak ada keraguan ketika Alkitab mengklaim sebagai satu-satunya firman Tuhan. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat-ayat sebagai berikut. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayatnya yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tulisan yang diilhamkan oleh Allah, Alkitab, kitab suci ini, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang yang kebenaran. Itulah Alkitab yang berotoritas itu. Artinya Alkitab menyatakan, mengklaim adalah firman Tuhan yang tentunya berguna bagi setiap orang yang membaca. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang Alkitab atau firman Tuhan ini. Ia berkata dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, Alkitab atau firman Tuhan itu adalah Allah sendiri dan tidak akan berlalu. Semuanya unsur-unsur yang ada dalam dunia ini akan berlalu. Jadi Alkitab adalah perbuatan Allah. Autor primarius, ya, pembuat utamanya adalah Allah. Nah,
karya atau perbuatan Allah itu dapat kita lihat di dalam kesaksian Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat kesaksian Yesus tentang perjanjian lama sangat jelas dan tegas. Perjanjian lama ini tidak berbentuk majemuk, melainkan tunggal, yaitu kitab suci. Kita lihat Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dan masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan juga di dalam perjanjian baru bahwa Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama dan tidak merubah perjanjian lama itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa Yesus adalah nubuatan di perjanjian lama bahwa akan datang Kristus yang akan menjadi juru selamat di perjanjian baru. Sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita lihat dalam Matius 5:17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kewibawaan Yesus Kristus juga menuntut supaya menerima atau mengimani perjanjian baru sama dengan perjanjian lama. Yesus Kristus mengajari para murid untuk membaca perjanjian lama di mana Yesus sebagai pusatnya dan melihat perjanjian lama sebagai nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan datang itu. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 24 sampai dengan 25. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Siapa aku itu? Yesus Kristus dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Nah, artinya perjanjian lama maupun perjanjian baru oleh kewibawaan Tuhan itu diakui sebagai firman Tuhan, sebagai satu-satunya yang dipercaya, yang diimani, dan yang kita pegang sampai saat ini menjadi panduan untuk hidup orang-orang percaya. Demikian pengajaran TQA Ministry pada siang hari ini, kiranya memberkati saudara semua. Sampai kita bertemu lagi dalam sesi pengajar selanjutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.